Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, terima kasih untuk supportnya. Jadi di sini saya ingin membahas tentang lobet betina Om, yang jadi dari kemarin yang pembahasan dengan lobet betina dengan di sistem jejer ataupun sistem rendeng. Buat teman-teman yang baru bergabung bisa disimak di video sebelumnya. Jadi untuk pembahasan lobet jantan nanti kedepannya saya pasti akan membahas lagi. Jadi step-step betina ini biar lebih enak lagi Om. Jadi ini menyambung dari pertanyaan teman-teman yang kemarin tentang lobet betina terjadi trouble, bahkan ada lobet betina dikawin sama jantan malah terjadi enak, masa malah bisa jalan di gantangan. Kalau saya pribadi gini Om, pengalaman saya pribadi adalah sama Om, saya pernah mengalami ataupun pernah merasakan enaknya bermain lobet fighter. Seiring waktu jalan saya bermain lobet fighter, saya dengan full krodong, saya mandikan tiap malam, saya cek jalan gantangan enak, bahkan dengan sistem rendeng juga udah enak. Ini yang terjadi trouble dan lobet ini benar-benar susah ataupun terjadi error. Nah, dengan berpikiran waktu itu saya ingin mengambil dari anakannya Om, dari keturunannya. Setelah itu saya ternak dengan kasih pejantan seperti lobet ternak biasa seperti itu. Saya kasih pakan yang lazimnya orang ternak, millet putih, kenarisid, millet merah seperti itu dengan EF dan segala macam, hanya kepikiran untuk saya ternak Om. Nah, seiring waktu saya ternak seperti itu tidak pernah jadi Om, tidak pernah jadi. Saya bongkar telurnya, saya mandikan berdua di kandang kapsul, saya masukkan lagi dengan sama persis dengan apa yang saya harapkan, hanyalah mengambil dari anakan itu Om, anakan dari player itu, agar saya bisa poles dan jual lagi. Ternyata yang terjadi adalah benar-benar susah Om. Mungkin ini terjadi sama lobet saya pribadi, nggak tahu kalau untuk teman-teman mungkin pernah merasakan juga, bahkan bisa berhasil, itu beda-beda Om. Cuman intinya di sini saya adalah lobet betina yang mengalami trouble, saya ternak, saya ambil telurnya dan iseng-iseng jantannya saya pisah Om. Saya pisah waktu itu sebenarnya ini sudah pernah saya bahas. Saya pisah ini waktu itu adalah jantannya terjadi birahi bunyi. Terjadi birahi bunyi, saya coba jantannya saya jauhkan. Yang terjadi adalah waktu itu jantannya saya pisah selama seminggu. Ketika 5 hari setelah saya ambil jantannya, betinanya di kandang kotak dengan pintu glodok kebuka, telurnya sudah bersih, dia terjadi gacor Om, terjadi sering bunyi dan segala macam. Dengan evaluasi saya pribadi, kok seperti ini, lobet betina lebih mudah bunyi. Cuman setelah dengan seperti itu lobet betina itu sering bunyi, yang saya lakukan adalah saya jemur kencang Om. Ini cerita waktu dulu Om, sebelum saya menemukan studi koloni jantan. Ini cerita dulu waktu saya bermain lobet betina. Baik, kita lanjut Om. Setelah saya jemur kencang ini, saya hanya berasumsi adalah si lobet betina ini menghilangkan lemaknya Om. Saya hilangkan lemaknya dengan pola pemberian pakan tetap kembali ke rendah lagi, karena dengan hati-hati, karena birahi lobet betina lebih riskan, lebih rawan, makanya saya kasih polos dengan saya jemur kencang dengan sendirian Om. Dan asumsi saya hanya menghilangkan lemak. Seiring waktu saya tetap kembali kandang kotak, saya jemur lagi sendiri. Dengan seperti itu, suara-suara diafragma, suara-suara yang bukan seperti ngotot itu malah keluar Om. Jadi untuk teman-teman yang kemarin menanyakan, Om Agus gimana caranya mengubah lobet jadi minor, merubah lobet jadi kayak suara di perut dan segala macam, kalau pengalaman saya pribadi seperti itu Om. Cuman tidak untuk ditiru lobet-lobet yang sudah jalan lapangan Om, karena lobet seperti ini akan jenengan akan mengalami istirahat yang lama, kecuali dari teman-teman punya lobet banyak, stok banyak, nanti bisa dicoba Om. Nanti bisa dicoba, mungkin jenengan punya lobet ternakan atau lobet yang sudah pasangan yang di kandang kotak, jantannya jenengan umpetin, betinanya, telurnya jenengan bersihin, didiamkan seperti itu, pasti nanti terjadi bunyi insya Allah.
Cuman kualitas dari lobet kan masing-masing Om, ada yang durasi pendek, ada yang performanya kembali sedang, ada yang panjang lagi gitu. Nanti bisa dicoba, insya Allah bisa bunyi lagi. Nah, dengan proses kita lanjut yang proses penjemuran tadi, dengan suaranya berubah, yang saya lakukan adalah tetap saya main SF lagi Om. Waktu itu saya masih taunya main Vector, saya singlein lagi, saya ajak jalan gantangan. Seiring waktu masih mau jalan gantang Om. Sekali 2 season 3 season mau kerja dengan luar biasa untuk cara kerjanya. Cuman untuk kedepannya saya ajak lomba lagi, susah lagi Om, trouble lagi. Kedepannya lagi susah lagi, trouble lagi. Yang terjadi hanyalah gacor-gacoran aja. Akhirnya saya kembalikan lagi jantan yang lamanya lagi Om. Saya kembalikan, saya kawinkan, setelah kawin saya pisah betinanya, saya jemur sendiri, saya kembalikan jadi lebih enak lagi. Saya waktu itu buang telur lagi, setelah buang telur saya ajak jalan gantangan lagi, itu masih mau kerja lagi. Jadi proses betina di sini adalah seperti faktor kebiasaan juga faktor terbiasa. Cuman di sini kan ini hanya sebatas pengalaman pribadi ya Om, pengalaman pribadi yang lobet betina yang setelah bertelur ataupun di kandang kotak bisa performa kembali gitu Om. Tapi untuk kedepannya ataupun kita untuk mulai lagi betinanya ini sebaiknya jangan ditaruh di kandang kotak lagi, bisa di kandang kapsul dengan di sistem jejer. Kalau memang sudah ada pasangannya, cukup berdua sama pasangannya di ruangan sendiri, itu lebih enak Om. Yang poin penting adalah untulan. Ketika dia sudah sama pasangannya, sudah akur, bahkan sudah ngawin, ditaruh ruangan sendiri. Nah, yang kemarin adalah pembahasan sama seperti kemarin, ketika kita bawa ke gantangan, itu enaknya kita bawa untulan atau peredam itu dari pasangan aslinya atau sekedar dari untulan yang dia bikin tidak nyaman. Nah, itu poinnya di situ Om. Cuman kalau untuk ini poinnya adalah untuk mengeluarkan suara diafragma, suara bahkan suara minor, itu dengan proses adalah kelebihan birahi kalau menurut saya Om. Kelebihan birahi dari yang awalnya pola pakan kencang terus dengan sistem jejer ataupun dengan sistem diternak. Dengan awalnya saya adalah buang dari lemaknya, saya jemur kencang. Jadi intinya kalau untuk teman-teman yang pengen nyoba sebaiknya kalau untuk lobet yang masih ngotot dan masih fighter bisa dengan sistem kemarin Om, sistem jejer semua, betina semua itu lama-lama dengan proses pakan kencang pakai penjemuran itu tetap diraba lagi dari jenengan, enaknya pakai pakan kencang atau rendah. Cuman seiring waktu pasti nada-nada seperti diafragma ataupun nada minor itu keluar Om. Intinya di situ Om. Nah, ini saya ingin membahas dengan lobet betina di kandang kapsul ada seperti bambu Om. Kalau dulu kan masih trendingnya kan bambu itu. Kalau pengalaman saya pribadi, saya pernah mencoba Om. Saya pernah mencoba dengan sistem itu, yang saya lihat ataupun saya amati. Kalau saya itu sukanya evaluasi Om, dari trial error seperti ini. Saya sukanya mencoba-coba. Yang saya amatin hanyalah lobet ini seperti dia nyaman di kandangnya. Dia nyaman karena merasa itu daerah teritorinya. Dia nyaman karena memang itu rumah dia. Ketika kita ambil rumahnya ataupun tempat sarang dia terjadi emosinya naik sedikit gitu Om. Jadi kalau untuk pola pakan tetap dari pakan rendah, cuman tingkat emosinya karena lobet ini di koloni emosinya turun. Tapi ketika diambil selongsongnya emosinya jadi naik. Cuma naiknya nggak terlalu over emosi. Jadi kalau saya minta maaf, kemarin ada yang menanyakan Om Agus apakah apakah untuk lobet yang dikasih selongsong bambu akan bisa jadi konslet. Kalau menurut saya syukur-syukur kalau kita bisa rezeki pada waktu itu kita mendapatkan rezeki, insya Allah bisa aja Om. Cuman kalau untuk saya pribadi memang benar-benar lobet itu merasa nyaman, merasa mapan gitu aja. Kalau untuk ke konslet semua kembali ke prosesnya ya seperti yang jenengan mungkin penjemuran, direndeng-rendeng, terutama jam terbang untuk kegantangan. Lama-lama kan
kita gonta-ganti untulan. Dari proses seperti itu bisa merubah semuanya dari sifat-sifat lobet Om. Insya Allah bisa ke konslet. Kalau intinya, kalau saya pribadi di sini adalah yang pertama itu untulan, yang kedua adalah jam terbang kegantangan meskipun kita gantang di pinggiran. Buat teman-teman yang bermain lobet betina, ini saya mohon maaf, saya di sini bukan untuk menggurui, kita hanya sama-sama berbagi pengalaman Om. Mungkin dari teman-teman yang kemarin komen terus WA lewat pribadi, ini saya senang banget, saya terima kasih Om untuk antusias teman-teman. Kita jalin silaturahmi, kita bikin wadah ataupun menjalin, tidak ada perdebatan, tidak ada kunci ini seperti ini, settingan seperti ini. Kalau cara itu banyak Om, selama kita bisa memahami cara itu banyak. Cuman kalau kita kurang paham, nanti yang banyak adalah perdebatan-perdebatan, adanya gagal paham. Itu saya tidak mau seperti itu Om. Saya pengennya kita tetap solid, tetap jalin silaturahmi, lover tetap ada. Jadi intinya itu saja. Di sini saya mohon maaf dan terima kasih untuk supportnya, untuk semangatnya buat saya. Saya minta masukan dari teman-teman di komentar, mungkin ada pertanyaan yang buat saya yang masuk untuk pembahasan kedepannya. Di sini saya terima kasih sekali untuk semuanya dan semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.